Di tanah Yaman yang dikenal sebagai negeri para ulama dan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tumbuh pula satu fenomena yang menodai kemurnian tauhid, yaitu munculnya kelompok sufi kuburiyun. Mereka adalah orang-orang yang berlebihan di dalam mengagungkan kubur para wali hingga menjadikannya tempat mencari berkah, berdoa, bahkan meminta hajat. Padahal kemuliaan Yaman bukan karena kuburan wali, tetapi karena ilmu dan sunnah yang pernah hidup di sana. Fenomena ini teman-teman menjadi bukti bahwa ketika cinta kepada orang soleh tidak dibimbing dengan ilmu, ia bisa berubah menjadi bentuk kesyirikan yang halus namun berbahaya bagi akidah umat Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sufi kuburiyun di Yaman. Sufi kuburiyun di Yaman adalah sebutan bagi kelompok sufi yang memiliki kecenderungan kuat terhadap pengagungan kuburan orang-orang yang dianggap wali Allah, ulama atau tokoh yang suci. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siah kuain. Istilah kuburiyun sendiri berasal dari kata kubur yang berarti makam dan digunakan oleh sebagian ulama untuk menyebut kelompok yang menjadikan makam sebagai pusat ritual dan perantara di dalam ibadah. Dalam konteks Yaman, fenomena ini sudah muncul sejak lama, terutama di wilayah-wilayah pesisir seperti Hadramaut, Tarim, dan Mukalla, daerah yang dikenal sebagai pusat penyebaran tarekat-tarekat sufi yang bercorak tradisional. Secara historis teman-teman, Yaman memang punya hubungan kuat dengan tradisi sufi. Banyak ulama besar lahir di sana, seperti para keturunan Alawiyyin dari Hadramaut yang kemudian menyebarkan dakwah ke Nusantara, termasuk ke Indonesia teman-teman. Mereka itu dikenal dengan ajaran tasawuf yang lembut, tetapi dalam perkembangannya sebagian pengikut mereka justru terjerumus ke dalam bentuk pengagungan yang berlebihan terhadap para wali dan guru. Dari sinilah teman-teman muncullah istilah sufi kuburiyun, yaitu kelompok yang menjadikan kubur sebagai tempat mencari keberkahan, berdoa, dan bahkan memohon pertolongan. Kalau kita lihat di Yaman, terutama di daerah Tarim, banyak makam yang dijadikan tempat ziarah besar-besaran. Orang datang dari berbagai daerah untuk berdoa di sisi kubur, membawa sesajen, menyalakan lampu, atau menggantung kain hijau di sekitar makam. Ada yang berdiri berjam-jam di depan kuburan wali, memohon agar keinginannya itu dikabulkan. Mereka tidak sekedar berziarah teman-teman untuk mengingat kematian, tetapi menjadikan makam itu seolah tempat ibadah khusus. Dalam pandangan mereka, para wali itu dianggap punya karomah yang tetap hidup setelah mereka wafat. Mereka percaya wali itu bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena ini teman-teman semakin mengakar karena ditopang oleh para tokoh sufi setempat yang memiliki pengaruh yang besar. Sebagian dari mereka mengajarkan bahwa para wali itu memiliki sir ilahi, yaitu rahasia ilahi,
yang tidak hilang meski sudah mati. Akibatnya apa teman-teman? Masyarakat awam itu diarahkan untuk mencari keberkahan dengan cara menyentuh kuburan, berdoa di sisi makam ataupun membaca wirid di atas pusara wali. Tradisi ini kemudian itu berkembang menjadi semacam ritual yang dilakukan secara turun-temurun. Namun di sisi yang lain teman-teman, muncul pula perlawanan dari kalangan ulama Yaman yang berpegang kepada manhaj salaf. Mereka menolak keras segala bentuk ibadah yang mengandung unsur syirik ataupun bid'ah. Tokoh-tokohnya seperti Al-Imam Asy-Syaukani dan para ulama dari Damas, yaitu pusat dakwah salafi di Yaman, sering menulis bantahan terhadap praktek sufi kuburiyun ini. Mereka itu menegaskan bahwa Islam melarang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu kepada orang soleh. Nabi SAW sendiri bersabda bahwa doa adalah ibadah dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Golongan Salafi di Yaman menilai bahwa praktek sufi kuburiyun bukanlah sekedar kesalahan yang kecil, tetapi itu sudah masuk ke bentuk penyimpangan akidah. Sebab mereka tidak hanya menghormati wali, tetapi memposisikan wali seolah memiliki kekuatan gaib yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa tempat teman-teman bahkan ada ritual meminta hujan di sisi kubur, meminta jodoh, kesembuhan atau kelancaran rezeki. Semua ini dalam pandangan tauhid jelas masuk ke dalam kategori syirik. Bahkan bisa menjadi syirik besar jika diyakini wali itu punya kekuasaan di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami berharap berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Allahumma ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan beliau dunia dan akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami selalu bersama beliau hingga beliau dapat mengantarkan kami ke hadirat-Mu dan ke hadirat Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami berziarah di pagi hari ini di tempat ini di orang tua kami ya Rabb, sebagaimana Rasul-Mu mengatakan doa anak-anak yang saleh dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Amin. Dan doa khusus untuk orang tua kami ini. Waladun saleh yad'ula ya Rabbi, saat ini kami anak-anak beliau berdoa untuk beliau. Allahumma ighfirlahu warhamhu, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Ya Allah, ampun. Bentuk fisik makam wali di Yaman juga menunjukkan tanda-tanda pengagungan yang berlebihan. Banyak yang dibangun megah seperti kubah dihiasi dengan kain hijau, lampu dan bahkan dijaga oleh penjaga khusus. Sebagian mereka meyakini bahwa siapapun yang menolak untuk berziarah ke makam wali dianggap tidak menghormati ulama atau kurang cinta kepada Ahlul Bait. Inilah yang membuat masyarakat awam itu takut untuk mengkritik praktek tersebut. Mereka khawatir dianggap sombong atau kurang beradab terhadap orang soleh, padahal penghormatan kepada ulama dan wali tidak boleh melampaui batas sampai ke level pengkultusan. Yang menarik, ajaran sufi kuburiyun di Yaman sering membungkus praktek mereka dengan istilah-istilah tasawuf yang seolah itu indah. Misalnya seperti mereka mengatakan bahwa ziarah kubur itu tawasul, bukan meminta langsung. Tetapi dalam prakteknya apa teman-teman? Ucapan mereka sering menjurus kepada permohonan langsung kepada wali seperti ya Syekh Fulan, tolonglah kami, atau wahai wali Allah, sampaikan hajat kami kepada Allah. Kalimat seperti ini teman-teman jelas bertentangan dengan tauhid uluhiyah yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Pengaruh sufi kuburiyun di Yaman juga sempat melebar sampai ke luar negeri, terutama melalui jaringan para keturunan Hadramaut yang berdakwah di Asia Tenggara. Itulah sebabnya di Indonesia teman-teman dan Malaysia kita menemukan banyak praktek serupa seperti haul besar-besaran, tawasul di kuburan, ataupun keyakinan bahwa wali itu punya kekuatan yang gaib. Semua ini punya akar panjang dari tradisi tasawuf kuburiyun di Yaman. Namun tidak semua orang Hadrami atau Sufi di Yaman termasuk kuburiyun. Ada juga ulama-ulama Alawiyin yang lurus, yang menentang keras praktek syirik dan khurafat. Mereka menyeru agar umat kembali kepada ajaran Rasulullah dan menjadikan kubur hanya sebagai pengingat akhirat.
bukan tempat mencari keberkahan. Tapi sayangnya apa teman-teman, suara mereka sering tenggelam oleh dominasi tokoh-tokoh tarekat yang punya pengaruh sosial dan ekonominya lebih besar. Jadi kalau kita melihat fenomena Sufi Kubur Yaman teman-teman, ini sebenarnya adalah contoh yang nyata bagaimana cinta kepada orang soleh bisa melampaui batas. Awalnya sih niatnya mulia, ingin menghormati wali dan ulama, tetapi lama-lama itu berubah menjadi pengkultusan. Mereka menjadikan wali sebagai wasilah, tetap bahkan lebih dari itu teman-teman, sebagai tempat meminta dan bergantung. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin ayat ke-18, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di samping Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi pegangan bagi para ulama tauhid Yaman untuk terus menentang praktek Sufi Kuburiyun, karena jika dibiarkan lama-lama umat akan lupa kepada tauhid yang murni. Mereka akan terbiasa menyandarkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan terjerumus ke dalam kemusyrikan yang halus namun berbahaya. Maka dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Sufi Kuburiyun di Yaman adalah sebuah fenomena yang nyata dari sebuah penyimpangan dalam memahami tasawuf. Mereka mencampur adukan antara penghormatan dengan pengibadahan, antara tawasul yang benar dengan permohonan yang salah. Akar masalahnya bukan hanya kebodohan akidah, tetapi juga dominasi tradisi turun-temurun yang sulit untuk dikoreksi. Maka perjuangan dakwah tauhid di Yaman hingga hari ini tetap berhadapan langsung dengan budaya Sufi Kuburiyun yang telah mengakar ratusan tahun. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.